Nah, jadi istilahnya dari tipe dua saham itu pilih yang mana dulu gitu. Nah, saya pilih yang kedua ini. Nah, kalau yang kedua ini saham yang memang sudah sewajarnya dia naik 100%, nah ini butuh jangka panjang. Tapi kalau kita mau ke saham tipe-tipe gorengan, ya boleh-boleh aja gitu kan. Boleh-boleh aja, tapi resikonya kan beda gitu ya. Ya, jadi harus ngerti juga gitu. Jadi nggak ada salahnya kita mau masuk ke saham gorengan pun nggak ada salahnya sepanjang kita ngerti dan tahu gitu kan. Ngerti dan tahu caranya, tahu resikonya. Seperti itu. Nah, untuk yang case kedua ini ya, saham-saham yang gimana sih caranya cari saham-saham yang memang dia sudah sewajarnya dihargai 100% dari harga sekarang, ya pertama kita harus punya mindset yang benar dulu. Nah, mindset yang benernya adalah mindset investasi gitu ya. Investasi dalam artian time horizonnya harus panjang dulu nih gitu. Nah, jadi jangan mengharap untuk kita beli saham sekarang, minggu depan atau bahkan 6 bulan lagi dia harus naik 100%. Nah, itu salah itu. Nah, itu mindset yang salah gitu ya. Jadi memang harus jangka panjang dulu. Nah, time horizonnya harus panjang dulu. Nah, time horizon panjang itu berapa lama sih? Saya selalu mengatakan ya di atas 1 tahun. Kadang saya sendiri juga nggak tahu, tapi yang jelas adalah harus di atas 1 tahun. Gitu. Nah, di atas 1 tahun ini tujuannya apa sih? Supaya kita bisa melihat kinerjanya gitu. Nah, jadi yang pertama kita punya time horizon yang panjang. Nah, yang kedua kita melihat kinerjanya, alias kita cari perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus. Ya, kinerjanya bagus, kinerjanya yang super gitu, yang sudah kredibel juga lah ya Kak. Ya, betul. Dalam artian memang dia sudah istilahnya kita ini punya keyakinan loh kalau memang ke depan ini kinerja perusahaan ini tuh bagus itu, bagus dan akan terus growth gitu. Nah, kalau kita sudah tahu itu ya, kita punya time horizon panjang, kita milih perusahaan yang kinerjanya bagus. Nah, baru kita ngelihat valuasi, alias kita harus beli di valuasi yang murah gitu. Nah, jadi jangan sampai walaupun kita beli perusahaan yang kinerjanya bagus, tapi kalau kita beli di harga yang sudah mahal atau sudah over value, nah potensi beggarnya ya akan susah gitu kan, dibandingkan dengan saham-saham yang secara valuasi murah gitu. Tapi harus diketahui ya, alias yang harus istilahnya ditancapkan ke diri kita masing-masing itu ya mengenai mindset investasi ini dulu. Dalam artian jangka panjang dulu. Karena rata-rata orang seperti ini. Oke Mas Ros, ini sahamnya valuasinya murah nih gitu. Bulan kemarin, bulan September valuasinya murah nih, saya beli gitu. Tapi kok bulan Oktober ini bisa turun lagi gitu kan. Berarti gimana, nggak jalan dong. Nah, ini berarti mindsetnya masih salah ini gitu kan. Mindsetnya salah dalam artian valuasi murah itu bukan berarti bulan depan harga sahamnya akan langsung naik, bukan seperti itu. Bahkan bisa juga kita udah beli di valuasi yang murah, bulan depan masih akan turun lagi, itu masih bisa gitu, akan tetap terjadi juga gitu. Kalau misalkan market sedang jelek kayak seperti ini kan, mau sebagus apapun kinerja perusahaan, ya pasti harganya turun gitu. Tapi nanti ketika jangka panjang, pengalaman saya dalam jangka panjang itu harga akan balik lagi ke kinerjanya gitu. Jadi di sini harus ngerti mindset jangka panjang itu seperti itu gitu. Jangan kok langsung kemarin bulan September bilang murah, tapi ternyata bulan Oktober tetap aja nyangkut. Mas Ros, gimana sih ini? Nah, ini berarti mindsetnya yang masih belum tepat gitu. Oke. Harus baik-baik sabar ya Kak, intinya ya. Iya, sabar ya. Jangka panjang itu memang lebih ke kesabaran gitu. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai investasi, nah kita bicara mengenai kinerja ke depan gitu. Bukan harga saham yang mau naik turun ini, bukan gitu. Nah, jadi sudut pandangnya harus berbeda gitu. Kalau kita memang trader gitu ya, kita mau memang trading harian, beli sekarang, kemudian besok langsung dijual. Nah, fokus ke pergerakan harga saham itu oke gitu. Tapi kalau kita memang niatnya investasi jangka panjang,
ya harga saham mau naik turun dalam harian itu ya dibiarin aja gitu. Yang penting kinerjanya seperti apa gitu. Nah itu dua sudut pandang yang berbeda kan, namanya harus pahami dulu gitu. Karena kalau kita istilahnya bicara mengenai jangka panjang, tapi ngelihat baru 1 bulan harga saham turun langsung protes, wah ternyata investasi itu tetap nyangkut dan sebagainya. Nah, berarti mindsetnya yang masih salah itu. Oke. Gitu Kak, iya. Oke. Nih ada yang nanya nih Kak, pernah nggak dengan metode DCA tetap dapat bagger? Pernah nggak tuh Kak? Ya, kalau DCA saya nggak pernah pakai. DCA ini kan kita nabung rutin kan ya. DCA dollar cost averaging buat teman-teman yang mungkin baru istilahnya nggak ngerti istilah DCA itu. Nah, DCA itu dollar cost averaging itu nabung setiap bulan di hari yang sama gitu kan. Misalkan tanggal 1 beli saham BBRI setiap tanggal 1, entah harga sahamnya naik atau turun, pokoknya beli terus gitu kan. Nah itu kalau misalkan kita ya kalau buat saya ini sudut pandang saya aja, menurut saya kurang tepat sih itu, kurang tepat. Kalau tanggal 1 pas harganya mahal ya jangan dibeli gitu. Tapi kalau setiap tanggal 1 harganya masih murah ya beli terus nggak apa-apa gitu. Nah jadi ada waktu kita harus ngerem beli. Ya misalkan kita anggap salah satu saham X itu, kita udah analisa harganya murah, ya sepanjang belum naik beli terus nggak apa-apa gitu. Beli terus setiap bulan nyicil beli nggak apa-apa. Ini seperti misalkan bulan September kemarin beli, bulan Oktober kita ngelihat wah harga sahamnya makin turun nih. Nah kita beli lagi itu nggak apa-apa, sepanjang kinerjanya baik-baik saja gitu ya. Nah tapi nanti kalau misalkan harga sahamnya udah naik, ya kita pilih saham yang lain yang belum naik gitu. Itu lebih oke sih menurut saya, lebih maksimal dibandingkan kalau kita beli saham di harga berapapun ya. Itu soalnya saya sendiri juga ini belum pernah sih untuk melakukan DCA terus dalam jangka panjang, belum pernah. Beli bertahap iya, beli bertahap. Jadi bulan ini saya beli 5% dulu gitu ya. Bulan depannya saya tambah lagi 2% kalau belum naik gitu. Sampai 15% sepanjang valuasinya masih murah gitu. Saya melakukan itu gitu. Cuman kalau harganya udah naik, ya nggak saya beli lagi gitu. Saya pindah beli saham yang lain lagi gitu. Itu jadi DCA-nya jangan kaku. Ya jangan kaku ke DCA setiap tanggal 1 gitu, pokoknya beli terus gitu ya. Itu menurut saya kurang tepat. Ya sepanjang harganya masih murah nggak apa-apa beli. Tapi kalau harganya sudah mulai naik dan mulai kenceng, ya jangan dibeli, beli saham yang lain aja gitu. Itu menurut saya lebih oke sih. Ya. Oke, I see. Berarti emang kuncinya tuh belinya pada saat harganya murah ya Kak ya? Iya betul, harganya murah, kita bisa beli. Nah, aku mau nanya nih Kak, kemarin kan aku nih sempat ngeliat di postingan IG KR sendiri gitu ya, soal kinerja porto Kakak yang turun nih. Nah, mungkin Kakak bisa ceritain dulu awalnya sebabnya tuh kenapa sih kok bisa nih si porto Kakak ini turun gitu? Ya, oke. Nah, jadi ini juga penting buat teman-teman pahami juga ya. Artian dalam kita mencari saham bagger, yes kita akan mencari saham bagger, tapi nanti dia akan naik 100% itu nggak barengan. Nah itu dulu. Nah jadi jangan berharap saya beli saham A potensi naik 100% nih tahun depan. Saham B juga 100%. Jadi kalau saya beli 10 saham bulan ini, nanti tahun depan naik 100% semua gitu. Nah itu harus itu kok kayaknya susah banget gitu ya. Saya ada nih setiap tahun saham-saham yang naik 100% itu ada, tapi nggak semua gitu. Misalkan dari 10 ini ya mungkin tahun ini hanya 2 atau 3 saham aja gitu kan yang naik 100%. Yang 7 ya nanti, bisa jadi nanti. Jadi hari ini tahun ini akan nyangkut dulu gitu. Nah itu kejadian. Nah maka dalam hal kita menyusun portfolio, nah kita juga harus ngerti mengenai goal-nya. Nah, goal-nya ini bukan 100% gitu ya, tapi goal-nya adalah cukup beat the market alias cukup mengalahkan market. Nah, itu dulu. Jadi, cari saham yang potensi naik 100% iya, tapi nanti dalam kita menghitung kinerja portofolio kita jangan mengharapkan langsung naik 100% portofolio kita di tahun ini. Jangan. Tapi goal-nya adalah mengalahkan IHSG aja nih gitu. Nah, jadi kalau IHSG misalkan di
tahun ini kalau posisi sekarang IHSG udah balik lagi ke harga awal tahun ya, level awal tahun. Iya. Tapi misalkan nih IHSG misalkan sampai bulan September kemarin naik 6% gitu. Nah, berarti kalau kinerja portofolio kita naik 15%, nah itu bagus. Itu udah bagus tuh, itu udah mengalahkan market gitu. Ya, jadi itu dulu kuncinya supaya kita nggak stres kan gitu ya. Karena kalau kita cari yang target terlalu muluk-muluk nanti bisa stres tuh. Akhirnya kenyamanan investasi hilang kan gitu kan. Karena kita investasi ini cari yang nyaman dan tenang kan gitu. Nah itu dulu. Nah, pertama itu dulu. Terus yang kedua, karena kita ini sifatnya buy and hold gitu ya. Kita beli, kemudian kita simpan. Nah, karena kita simpan, ya maka otomatis saham-saham yang ada dalam portofolio kita akan ngikutin market. Kan gitu kan. Jadi kalau market sedang euforia, market sedang trend bullish, ya harga saham di dalam portofolio kita bisa aja juga ikut bullish gitu, hal yang wajar gitu ya. Tapi kalau market sedang jelek gitu, misalkan seperti bulan Oktober ini, market sedang jelek, ya trennya hampir semua saham lagi bearish semua gitu. Ya pasti saham yang kita pegang juga akan ikut turun gitu. Karena kan tadi kan kita beli simpan nih, kan kita beli kemudian kita simpan, nggak ada tameng support resisten itu kan nggak ada tuh. Karena benar-benar beli kemudian simpan. Nah maka ya sudah kita ngikutin market aja. Kalau market sedang jelek, saham-saham yang di dalam portofolio kita juga ikut turun, kita nyangkut, itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi harus itu dulu, ya, karena kita hal yang wajar. Itu tadi ya kayak. Iya betul, karena memang kita simpan. Nah, yang penting adalah tadi di akhir tahun nanti bagaimana kinerja portofolio kita itu tetap di atas market itu. Jadi kalau misalkan nih ya, misalkan tahun ini tiba-tiba IHSG makin turun dan nggak mau naik alias secara tahunan IHSG kita minus 5% misalkan. Berarti kalau portofolio kita hanya naik 5%, berarti bagus gitu, tetap bagus gitu. Jadi IHSG minus 5%, portofolio kita cuma naik 5%, berarti itu tetap bagus gitu. Nah, jadi kuncinya di situ. Jadi kuncinya adalah target kita nggak muluk-muluk gitu. Nah, itu persepsi yang harus disamakan dulu yang saya lakukan gitu ya. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Kak Ramel tadi, kenapa portofolio saya bulan September kemarin turun dan bulan Oktober ini juga turun lagi gitu kan? Ya karena memang marketnya lagi turun gitu aja Kak. Iya sih betul. Gitu ya. Karena market turun, ya pasti portofolio saya pun juga turun. Ya, yang penting adalah kita kita harus melihat bahwa saham-saham yang kita pilih ini saham-saham yang benar dalam artian seperti ini. Sekarang kan isu resesi gitu ya, isu resesi, suku bunga tinggi gitu kan, kemudian harga-harga bahan baku pada naik. Nah, sekarang saham-saham yang kita pilih ini bisa survive nggak terhadap itu semua gitu. Nah, kuncinya di situ. Apakah perusahaan yang kita pilih atau saham yang kita pilih ini kuat terhadap suku bunga tinggi gitu. Nah, berarti berarti di sini kita ngelihat kan, apakah perusahaan kita punya hutang yang banyak atau enggak nih? Jangan-jangan hutangnya gede. Nah, kalau hutangnya gede, ketika suku bunga naik, nah beban keuangan makin naik kan gitu. Nah, itu jadi istilahnya jadi warning buat kita gitu kan. Kemudian mengenai harga bahan baku yang naik karena harga energi mahal gitu. Nah, berarti saham-saham yang kita pegang ini dia punya produk untuk bisa menaikkan harga jualnya enggak gitu kan.